Selamat bergabung di Kasino Podcast. Selamat pagi, siang, malam buat Anda semua. Hari ini seperti biasa, kita kedatangan tamu di kafe saya ini. Dan sambil bertanya-tanya lewat kocokan kartu goib saya bersama dengan Bim. Oke, selamat datang Pak Bimo. Ya. Normal banget Pak Bimo. Selamat datang Bim di kafe Mang Ferry. Normal banget, Meng. Normal. Formal banget. Ini kafe apa ya? Seada-adanya. Ininya enak. Buat tidur enak. Mahal belinya. Oke, kita udah lama nih nggak ketemu. Kalau konsep gue sebenarnya 2 tahun. Kita malah udah lama ya sejak terakhir kita lebih 2000 play ketemu ya. Enichi Enichi 2019. Ima. Iya benar. Iya, 2019. 2019. Dan 3 tahun lebih. Iya, 3 tahun lebih. Gimana kabar Pak Bimo? Sehat? Masih hidup? Gerak lancar. Ya kalau saya di sini tahu, saya nggak tanya kabarnya. Saya tanya beraknya keras apa enggak. Masih sesuai dengan proporsi. Oke, Bim, ini tamu-tamu di sini, gua akan bertanya lewat kartu. Ya, jadi tapi sebelum gua bertanya, mungkin bisa kali sedikit sedikit intermezzo sebenarnya. Jadi teman-teman, gue kenal Bimo itu dari Rini. Mungkin teman-teman udah banyak yang lihat di video sebelumnya, yang perempuan keriting yang suaranya menggelegar kayak naga itu. Ya. Jadi kita kenal di event ya waktu itu. Iya, event. Di event. Nah, gue undang khusus Bimo hari ini ke kafe untuk ngobrol sebenarnya tentang, karena akhir-akhir ini banyak nih berita ini, berita itu, segala macam, politik lah, apa segala macam. Nah, gue lihat Bimo ini cukup aktif di sosial media, di Twitter ya. Kalau gue nggak punya Facebook, jadi gue nggak tahu Bimo seaktif apa di Facebook. Tapi di Twitter Bimo cukup aktif beropini tentang kebanyakan sih politik ya. Iya, itu pun event peridolan juga kadang-kadang Bapak ada. Gua kan sesuai dengan profil tweet gua, I tweet randomly about random things. Jadi gua random sebenarnya sih. Tapi sebenarnya kalau dibilang random lebih macan Wigit kalau random. Karena dia kadang-kadang nggak penentu. Kalau Bapak masih ada arahnya. Kalau Wigit kayaknya dia random banget. Well, kenapa? Gue sendiri sebenarnya udah lama nggak aktif Twitter. Gue baru aktif lagi itu awal 2020 kalau nggak salah. Maksud sih? Iya. Oh iya. Awal 2020 dan gue juga nggak bisa dibilang aktif banget sebetulnya. Gue cuman bersukaria aja sih. Dan semua opini gue itu memang, let's say itu opini bersukaria buat gue pribadi. Nah, karena beberapa waktu lalu kan sempet heboh ya. Gue lupa waktu itu topiknya apa, sampai Bimo di retweet oleh dan dikomeni oleh sebuah akun yang cukup fenomenal waktu itu, digembok. Waktu itu gue lupa masalahnya apa, tapi gue sempet, gila sampai di notice segitunya gitu. Nah, sebenarnya ketika seorang Bimo membuat opini itu, kebanyakan yang gue lihat kan justru di politiknya ya, di tentang apa kabar dunia sebenarnya. Apa sih ini buat semua juga tahu ya, kapabilitas lu sampai bisa mengeluarkan itu, lu dapetnya dari mana sih? Data-data tersebut sampai lu berani ngomong kayak gitu. Gini, gua orang yang cukup punya privilege untuk berada di tengah-tengah. Ya, bokap, nyokap selalu bilang, lo nggak apa-apa, lo nggak perlu main politik, tapi lo harus tahu politik. Dan gua diajarkan untuk nyari. Jadi misalnya ada fenomena
let's say Ukraina, Rusia, gue diajarkan untuk tidak percaya cuman ke satu sumber. Tapi gue harus lihat kedua sumber, baik dari Ukraina maupun Rusia. Juga gue harus lihat dari globalnya gimana nih. Biar ketika lo membuat sebuah opini, membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah provokasi pun, lo lihat semuanya. Jadi you know the whole story, lo tahu semua ceritanya. Jadi kalau lo mau akhirnya, gue memilih untuk di belakangnya Ukraina. Ya, lo siap dengan semua hal yang akan terjadi jika Ukraina, ada yang lain, komentar lo dengan ini gitu. Dan istilahnya semua tweet gua itu di satu sisi nggak gue pikirin, di sisi lain memang gua bikin ya anggap aja jadi suatu awareness gitu kalau buat gua, karena gua melihat di dua sisi, gua berusaha untuk netral. Iya, karena lu tidak memilih kan pihak A atau pihak B. Dan gua berpikir untuk daripada kita ngomongin ke satu sisi saja, bagaimana kalau kita lihat dari bird eye view-nya. Ya, ini bukan berarti gua nggak peduli sama korban Ukraina sama Rusia, karena gue punya temen yang saat ini ada di Ukraina, dia orang Ukraina, cewek, dan dari story-nya terakhir itu dia kerja di dapur umum untuk korban-korban yang pengungsi yang lari ke belakang. Dia kalau nggak salah ada di lift sekarang. Dan gue juga punya temen yang kebetulan dia serdadu Rusia, dan saat ini dia lagi maju ke arah Kiev. Jadi gue tahu ceritanya si orang Rusia ini, gue tahu cerita si orang Ukraina ini. Jadi cerita di bawah gue tahu. Karena kan memang katanya sebenarnya ketika perang terjadi, kita tidak bisa bicara benar salah atau cinta dan apa namanya? Iya. Love and apa gitu, gue lupa tuh ada istilahnya gitu. Jadi kita di luar itu ya kita. Iya, kita nggak bisa bicara. Makanya gue bilang gue cukup punya privilege untuk melihat dari dua sisi. Jadi ada yang bilang, oh lo nggak peduli sama Palestina, Bim. Sorry, gue punya temen yang di Palestina, dan gue punya teman yang di Israel. Satu orang Palestina, satu orang Israel. Satu orang anggota IDF, atau anggota timnya Palestina. Gue punya itu. Atau mungkin ada yang bilang, oh lo kenapa belain Kenil sih, Bim? Gue punya darah Kenil, gue punya darah TNI. Gue punya dua sisi itu. Dan lu lebih memilih untuk ya gue jadi orang netral aja. Gue nggak perlu ke kiri, nggak perlu ke kanan. Jadi istilahnya ketika di kiri ada pendapat yang memperkuat kiri, gue akan ngasih pendapat di kanan. Biar balance. Kalau ada orang yang memperkuat di kanan, gue kasih pendapat di kiri. Biar balance. Jadi kita belajar untuk melihat balance, baru kita memilih. Nah, maka itulah teman-teman kenapa gue seneng banget kalau bicara politik ini, terutama apa yang di dunia lah ya. Kita nggak bilang politik ini sama Bimo, karena bener-bener kita bisa ngelihat ya itu tadi dua sisi itu gitu. Karena memang sekarang kan banyak orang yang memilih, gue termasuk salah satunya. Kalau gue ditanya, kalau menurut prinsip gue, hidup itu pilihan menurut gue. Jadi ya memang gue harus memilih kan gitu. Kalau gue sulit menjadi orang kayak lu gitu yang bisa netral, itu sulit. Karena kembali lagi tadi gue bilang, gue harus memilih. Makanya kalau dalam posisi tadi ya gue ada pilihan, tapi gue nggak bisa bilang di sini kan ribut ya. Nanti ribut. Anyway, buat gue sih nggak salah kalau misalnya ada yang di Twitter gue istilahnya marah-marah sama gue karena gue memilih A, dia memilih B. Gue nggak akan marah sama dia, karena itu pilihannya dia. I'm not judging anyone here, karena gue siapa gitu mau ngejudge orang gitu istilahnya. Paling gue kasih kalau A, B. Bimo selain aktif di Twitter, sebenarnya di dunia
ininya di dunia nyatanya apa sih yang lu lakuin? Gua fotografer. Teman-teman gua tahu. Gua fotografer, gua videografer juga. Gua ngerjain macam-macam. Event masih aktif juga. Event masih aktif dan ya buat kalau buat lo yang nanya kenapa sih Bimo ngecengin SJW terus? itu pertanyaan. Kenapa itu? Let's just say gue pernah kerja bareng mereka dan ngeliat sisi gelapnya mereka. Sisi gelapnya aktivisme kemanusiaan, sisi gelapnya aktivisme politik. Gue udah pernah lihat itu. Dan gue punya jam terbang cukup lama di situ. Nah, kalau lo nanya misalnya kan biasanya apa buktinya lo di itu kan makanya kan banyak orang yang nanya gitu kayak ini si Bimo siapa sih kok beraninya ngomong soal dunia aktivis lah, dunia politik lah, apalah. Let's just say gini, kita buka-bukaan aja. Siapa? Ada orang yang kerja di atas, yang kerja di cahaya, yang apa tuh, yang jadi tokoh, jadi kalau aktif politik ini nih. Tapi ada orang-orang para pekerja-pekerja yang di bawah, yang ngumpulin datanya, yang ngumpulin informasinya, yang di lapangan, yang ngerasain sebulan 2 bulan di bareng masyarakat untuk ngumpulin data. Nah, gua di bagian itu. Jadi gua memang kalau mau, gue bukan aktivis terkenal yang kayak di support masuk sama LS gue bukan aktivis terkenal misalnya. Lo kalau nyari nama gue di data aktivis terkenal nggak akan ada. Tapi gue bagian dari orang-orang yang nggak ada namanya, yang namanya nggak diangkat. Mereka para volunteer yang namanya aja nggak ke data. Mereka yang ada di lapangan, yang bisa 3 bulan sampai setahun ngedampingin masyarakat tertinggal. Itu gue dulu ngerjain itu. Ya kayak kalau menurut gue kayak seorang Bimo ini, he know something that you think that he don't know. Let's just say I know. Let's just say I know. Itu dia makanya. Tadi kalau dari cahaya, apa kalau termasuk orang di kegelapan? Tidak kali ya? Abu-abu. Well, seperti yang gue selalu bilang di Twitter gue terakhir, gue mercenary sekarang. Siapapun yang bayar gue, ya gue di situ. Bahkan kalau pakai bahasanya Bimo yang lebih ekstrim lagi adalah kalau 212 mau bayar gue, ya gue di situ. Oh, di situ itu baru berpihak. Karena gini, gue udah pernah ngalamin istilahnya kerja kemanusiaan dan itu nggak dibayar. Dan nama gue gue udah pernah ngalamin foto gue diambil sama salah satu aktivis terkenal. Di Twitter. Dan di foto itu dipakai sama dia buat dapat beasiswa ke luar negeri. Dan dia sekarang jadi orang. Kalau gue ngomong siapa dia, langsung pasti heboh. Podcast saya. Podcastnya nanti heboh. Istilahnya, gue udah pada tahap itu, istilahnya. Dan yang gue tahu bikin tweet gue pertama kali heboh adalah ketika gue bocorin tentang ada satu LSM yang minta foto gue lewat junior gue, dan foto itu reformasi di korupsi waktu demo tanggal 24 September 2019, dan itu foto cukup, gue punya banyak foto, termasuk foto-foto berbahaya karena gue maju ke depan. Ketika semuanya mundur, gue maju ke depan. Jadi kita bisa tahu, kalian bisa tahu seberapa gilanya gue kalau udah moto. Jadi ketika mahasiswa mundur ke belakang, saya kena geser atau mundur ke belakang, gue maju ke depan justru. Kenapa lu nggak masuk jurnalis aja? Apa lu lebih suka hanya meng-capture momen? Untuk ada hal yang bisa dilakukan sebagai jurnalis yang nggak bisa gue lakukan.
karena mereka udah punya kantor berita segala. Tapi ada hal yang gue punya yang kayak gini, nggak semua foto yang gue ambil itu bisa masuk jurnalisme. Karena gini, bisa nggak kira-kira foto orang digebukin sampai sekarat masuk ke jurnalisme? Nggak kan? Itu. Tapi itu data nggak? Iya. Data. Dan itu dibutuhkan nggak? Iya. Someday. Oke. Jadi misalnya, ya gue tahu banyak hal yang dunia itu nggak hitam putih. Kerja sosial, kerja kemanusiaan itu nggak hitam putih. Dunia abu-abu. Ada dunia itu selalu abu-abu buat gue. Jadi nggak apa-apa kalau lo mau memilih untuk kerja sosial, untuk itu. Tapi siap juga dengan kenyataan bahwa itu nggak seindah yang dibilang banyak orang. Gitu. Nggak semua dana hasil sumbangan itu masuk langsung ke orangnya. Seringkali dana sumbangan itu masuk cuma 10% ke orangnya, sisanya ke organisasi. Itu lo harus siap dengan itu. Misalnya. Nggak setiap kasus pemerkosaan itu bakal di blow up. Nah, dari operator kita masih mending. Nggak setiap kasus pemerkosaan bakal ditangani oleh LSM. Jadi ya siap aja dengan itu ketika lo memutuskan untuk berada di pihak situ. Dan untuk siap dengan itu nggak gampang. Ya kalau lo nggak siap dengan itu, nggak siap untuk benar-benar mengabdi seperti itu, ya mendingan nggak usah. Kalau istilahnya lo mau masuk LSM segala untuk dapat beasiswa ke luar negeri, ya gitu. Gak enak ya kita. Gak enak ngomongnya. Kita negara demokrasi tapi ngomongnya kita masih agak takut-takut ya. Gue sih nggak takut. Undang-undang. Gue nggak takut sih. Gue nggak takut ngomong sih. Masalahnya ini hostnya, ini tempat orang. Iya. Jadi kalau lo mau dengerin gue ngomong secara lengkap ya, mendingan ketemu gue langsung. Oh iya benar. Mendingan cari gue langsung. Nah. Iya, benar. Kita banyak topik-topik yang hangat ya. Iya. Walaupun sudah ketemu juga sebenarnya banyak ya masih umpet-umpetin sama Bimo ya teman-teman. Ya karena demi kelangsungan orang banyak. Well, semua informasi ada harganya. Oh iya. Oke. Nah, sekarang biar nggak terlalu tegang, kita main sedikit kartun ya sambil ngobrol-ngobrol, nanti kita bisa akan nyambung lagi gitu. Lagian pertanyaan pertamanya kayak gitu sih. Ya kan biar orang tahu. Biar orang kan banyak SJW ini yang baca aja Bin langsung. Apa impian terbesar dalam hidup ini? Impian terbesar gua yang sampai saat ini masih jadi impian terbesar gua adalah menemukan Atlantis. Well, basic gua arkeologi. Gue memang kuliah arkeologi dulu, dan salah satu gue sendiri masuk arkeologi itu gara-gara terpengaruh film, nonton Indiana Jones. itu ya salah satu keinginan gue itu menemukan Atlantis, karena gue berpikir bahwa peradaban yang ada sekarang ini cuma pengulangan dari peradaban yang ada dulu. Jadi gue yakin bahwa dulu ada peradaban besar, peradaban besarnya kena bencana, terus direduksi. Jadi, selama lu meneliti ini topik yang menarik ya. Selama lu meneliti si Atlantis ini dari lu kuliah segala macam sampai hari detik ini, menurut seorang Bimo, di mana letaknya? Apakah sama seperti pendapat orang-orang yang bilang Atlantis ada di Indonesia? Kalau gue akan mengatakan begini, kan pilihannya dua. Ada yang bilang Indonesia, ada yang bilang di Samudra Atlantik, ya kan? Bisa jadi bahwa kalau buat gue saat ini sialnya Indonesia belum terbongkar. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan itu di Atlantik. Sampai saat ini kita belum, untuk ngebongkar satu Atlantik, untuk nyari itu nggak dapet. Walaupun
dari kalau nggak salah Plato yang bilang mereka di luar tiang Hercules, yang diperkirakan sebagai tiang Hercules itu adalah Selat Gibraltar. Masalahnya adalah masing-masing pulau itu kan sebenarnya bergerak terus, jadi pergeseran lempengan itu. Jadi kita nggak pernah tahu. Nah, kalau Indonesia, sialnya adalah kita belum bisa ngebongkar banyak hal di Indonesia. Cuman yang paling terbaru kan itu Gunung Padang. Oh iya. Gunung Padang diperkirakan lebih tua dibandingkan piramid. Jadi kemungkinannya ada budaya besar di Indonesia itu sebenarnya tinggi. Untuk bikin sebuah piramid itu butuh teknologi. Dan teknologi penghitungan itu biar bisa seperti itu bukan hal yang bisa dilakukan. Dengan bahkan untuk Borobudur sendiri aja, Borobudur itu pondasinya nggak ke bawah, tapi dia nyengkeram gunung. Dan batunya itu ngunci. Iya, katanya ada kunciannya, ada alurnya, ada alurnya. Nah, itu kan butuh teknologi, minimal butuh pengukuran. Jadi saat ini memang gue masih nunggu bisa nggak Indonesia dibongkar dulu. Kalau masalah Gunung Padang, nanti habis acara ini kita ngobrol. Karena sudah ada yang ketemu. Memang betul lebih tua dari piramid. Justru jadi pertanyaan, kalau Gunung Padang kan baru satu tuh ketemu. Karena gini, kalau Gunung Padang itu idealnya adalah ini satu yang Gunung Padang, di sekitarnya pasti ada lagi. Kalau itu kompleks, di sekitarnya pasti ada lagi. Berhubungan tadi kita ini menggelitik gua masalah sejarah. Banyak salah satu bukan perdebatan juga sih, semacam kayak mungkin teori atau apa gitu. Pernah dengar Galuh Purba? Pernah? Nah, katanya sepengetahuan lo, apakah kerajaan Galuh adalah kerajaan pertama di Indonesia? Saat ini cuman ada cerita doang kan? Iya. Apakah ada prasastinya? Nah, nih ini mungkin harus kita iniin soal sejarah karena orang pasti berdebat kalau soal sejarah. Sejarah itu buat gue ya, itu ada yang ada cuma kesimpulan sementara. Sampai ada sampai ada pendapat yang menyanggah ataupun mendukung. Yang mana pendapat itu disertai oleh data yang menyokong. Ya. Jadi Galuh Purba, gue dengar ceritanya, datanya dari mana kalau nggak salah Babat Tanah Sunda kalau nggak salah, salah satu datanya tentang Galuh Purba. Nah, pertanyaan yang menggelitik gue adalah kalau orang nanya, menurut lo itu paling tua nggak? Loh, prasasti pertama dari mana? Prasasti pertama adanya cuma dari sejauh ini adalah cuma dari Tolomo, Tarumanegara. Tarumanegara punya prasasti yang sungai itu, sama dia ada catatan Cina yang menyebutkan tentang kerajaan yang namanya Tolomo. Tolomo. Ya, yang dipercaya sebagai Tarumanegara. Nah, tapi tidak ada yang menyebutkan tentang Galuh. Jadi sampai ada data, entah itu prasasti, entah itu peninggalan, entah itu catatan dari manapun yang menceritakan tentang Galuh, ceritanya, maka saat ini kerajaan yang terdata adalah Tarumanegara. Hal pertama yang kamu perhatikan saat pertama kali bertemu seseorang, nggak ada. Apa hal pertama yang lo perhatiin saat ketemu seseorang? Dari fisiknya kah? Ada lah. Yang dia pakai kah? Iya, pasti. Kalau gue fisik. Kalau gue pertama kali ketemu orang, yang gue perhatikan adalah beneran gue nggak perhatiin apapun sih. Jam tangan, sepatu, baju, celana. Oke, gue akan sweeping.
Sweeping. Iya, jadi dari atas sampai bawah. Oh, gini, dah. Iya, ya sama kayak gue fisiknya dong. Fisik ya, mungkin fisik ya. Dah. Tuh apa lagi? Ya udah. Lagu yang cocok menggambarkan kisah pertemananmu paling berkesan. Ada satu lagu. Ada satu lagu. Lagu yang di Purple. Apa judulnya? Soldier of Fortune. Oh, Soldier of Fortune. Yeah. Itu pertemanan dengan para mercenary. Iya. Ya mau gimana lagi? Iya, benar juga. Kayak pompong, Pak. Itu kan lo. Oh. Belum sahabat kalau belum disepong. Itu beda lagi. Sesuai dengan si konsep si kasino ini sebenarnya. Pertanyaan adalah selama pandemi ini, lu ada spiritual awakening nggak? Atau ada apa pelajaran atau ada something yang mengubah seorang Bimo tidak seperti dulu lagi gara-gara pandemi? Apa ya? Oke, ada sih kayaknya sih ada. Gua sih jadi lebih banyak diem jatuhnya. Oh. Jadi, gue berkicau di Twitter itu karena ada sebabnya. Ya. Dan kalau kalian semua lihat Twitter gue sebelum tahun 2020 itu sama sekali nggak ada. Gue udah di Twitter dari tahun 2008, 2009 awal-awal ada Twitter, dan gue nggak berkicau apapun, nggak rame sampai 2020, dan itu ada sebabnya. Nah, sisanya kalau ketemu gue di dunia nyata ya, di dunia nyata, gue akan lebih diem. Gue akan lebih diem, gue akan lebih nggak banyak ngomong bener-bener, dan gue sekarang lebih suka sendirian. Are you an introvert? Ya. Kalau Mayor Bis, gue INTJ. Oh. Gue INTJ. Oh, enti INTP. Oh iya, ini INTP. Gue INTJ. Oh. Gue bisa hidup aja udah syukur sih. Kayak Gaida ngomong sebenarnya, kayak ketika gua tanya Gaida, apa sebenarnya spiritual awakening yang lo dapat ketika pandemi? Nggak ada. Karena ketika pandemi ini itu adalah hal yang gua alami dari kemarin-kemarin hidup gue. Jadi buat gue katanya kayak apa kabar lu gue kayak gitu. Lu pada begini, apa kabar gue dulu gitu kayak gitu. Iya. Boleh bilang kayak memang keseharian lo ya begitu. Ya, apa tuh, gue lebih milih sekarang. Jadi untuk berteman lebih milih, untuk bersosialisasi lebih milih, untuk ketemu gue di dunia nyata juga lebih milih gue. Jangan lupa ya follow Bibo juga nanti kalau teman-teman yang pengen tahu apa isi kontennya silahkan. Ya, jangan heran. Saya random. Terutama buat kalian yang suka sejarah, sebenarnya gue sih ya itu doang. Kalau gue ada saran, bener-bener gue lebih tertarik kalau lu ngomongin sejarah lagi, Bim, gitu. Kayak tadi Atlantis lah, atau Galuh lah, atau misalnya politik Majapahit lah, kayak gitu-gitu. Gue lebih suka. Jadi ada sedikit imbang gitu sama lu ngomongin politik yang udah modern ini. Well, sama dunia aktivis lu. Kalau gue mau ngomongin itu ya, enakan ngomong langsung sih. Iya, tapi sekali-kali lah, boleh lah. Ya sekali-sekali kali ya. Sekali-kali ya. Gitu. Politik Xiao Bengkong gitu misalnya dengan Jakarta. Benar, ketemuin gua. Ya. Jadi untuk ngobrol enak banget. Apalagi saya seneng banget kalau kita ngomongin sejarah ini. Jadi bisa biar jalan bareng gua. Baiklah kalau gitu teman-teman, sampai jumpa lagi di Kasino Podcast berikutnya. Kalau ada saran boleh ya ditulis. Jangan lupa di subscribe juga, di like ya, jangan cuma nonton ya, tolong di like juga. Kalau komen ya pasti kita harap. Misalnya mau undang Bimo lagi, penasaran mau ngobrolin apa lagi tentang sejarah misalnya, tentang macam-macam bisa sih. Nah, misalnya boleh. Silakan tulis di komen please. Asal jangan ngomongin kartu tarot aja ya. Iya. Kartu tarot kita ada bayiin khusus. Jangan gua ntar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.